Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siang anak-anak. Siang, Bu. Ya, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ujian sehat gimana? semua ya. Iya. Oke, walaupun kita merasa diri kita sehat ya, Naya. Nah, di masa pandemi ini kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan minimal dengan 3M. Yang pertama, memakai masker, 2, menjaga jarak dan mencuci tangan. Oke, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas. Marilah teman-teman semua, sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Alhamdulillah kita sudah melakukan doa bersama. Semoga kita diberi kemudahan dalam menangkap ilmu dan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat di kemudian hari. Oke, seperti biasa ya, Nay, ya. Sebelum kita mengawali kegiatan KBM, kalian terlebih dahulu untuk absensi di GCR ya. Nah, oke, untuk selanjutnya langsung kita mulai saja. Saya buka media pembelajaran Ibu dulu. Ada guru hang tuah, ada apel. Kira-kira bisa nebak nggak? Nah, ini tokoh fisika. Isaac Newton. Nah, oke, pintar sekali ya. Ada kutipan dari Isaac Newton itu mengatakan, no great discovery was ever made without a bold guess. Tidak ada penemuan besar tanpa adanya sebuah tebakan. Jadi berarti harus diawali dari pertanyaan. Nah, pembelajaran kali ini saya mengambil dari quote-nya Isaac Newton. Jadi kita akan belajar dimulai dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Hari ini kita masih materi tentang dinamika gerak. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar pengertian gaya, terus yang kedua mengenal macam-macam gaya. Terus yang kedua, nah sekarang kita akan belajar terkait dengan analisis penerapan hukum Newton. Nah, ini saya sampaikan tujuan pembelajarannya. Nah, ini tujuan pembelajarannya ya. Jadi menguraikan berbagai gaya yang bekerja pada sebuah sistem untuk bidang datar dan bidang miring. Jadi kegiatan belajarnya pertama ada materi prasyarat, terus dilanjutkan dengan orientasi, terus organisasi, diskusi, presentasi oleh kalian sendiri, dan nanti ada evaluasi atau berupa kuis. Nah, sekarang kita mulai dari materi prasyarat. Nah, ini materi prasyarat ya, jadi kita akan mengulang materi di bab sebelumnya. Nah, kita akan tanya jawab aja. Nah, oke, kita coba. Nah, coba. Untuk selanjutnya, kita tonton videonya terlebih dahulu. Nah, coba. Tadi saya itu menampilkan sebuah video di mana itu seseorang sedang melakukan eksperimen di dalam lift. Nah, ada yang berani mengungkapkan pendapat nggak? Kira-kira informasi apa sih yang sudah kalian dapat dari video tersebut? Perubahan berat badan pas naik di lift. Nah, kalau yang lain? Kira-kira saat naik beratnya itu gimana? Bertambah besar atau berkurang? Bertambah. Oke, terus kalau saat turun? Pengurangan. Terus yang kedua, nah setelah informasi yang didapat, kira-kira permasalahan apa sih yang bisa kita ambil? Naik berat badan bertambah dan saat turun berat badannya berkurang. Oke, menurut Ervan, mungkin membuat rumusan masalahnya, mengapa saat saat lift bergerak naik berat badan seseorang menjadi bertambah dan sebaliknya gitu ya. Dan sebaliknya. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini kita ingin ngebahas nih terkait dengan permasalahan yang sudah diajukan oleh
Erva. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan ini, nah, saya akan membuat kalian menjadi 3 kelompok besar. Nah, di dalam kelompok itu yang pertama, kalian harus menjawab pertanyaan yang tadi. Mengapa saat lift bergerak ke atas atau bergerak naik, berat badan seseorang itu bertambah? Jadi tujuan kita adalah menjawab pertanyaan itu. Caranya gimana? Nah, caranya dengan ini. Jadi saya bantu kalian untuk menjawab pertanyaan tadi sambil mengerjakan LKPD. Nah, di sini saya ingin ngebagi kalian ke dalam ruang-ruang kelompok terlebih dahulu. Jadi saya sambil ngebagi, kalian sambil ngebuka LKPD-nya. Oke, paham? Paham, Bu. Oke, coba kelompok 3, siapa yang memimpin diskusinya? Oke, coba Gita di share screen. Nah, dari lift yang naik. Nah, coba dijawab. Untuk yang lift naik, di situ ada 2 gaya yang bekerja ya. Ada N dan ada juga W. Nah, coba jawab kalau yang pertanyaannya nih, berdasarkan ilustrasi gambar di atas, gaya yang searah dengan gerak benda. Berarti gaya apa tuh? N atau W? Yang N kan, Bu? Nah, oke, betul N. Nah, lanjut ya, ke bawahnya diisi ya. Oh ya, Bu, baik, Bu. Oke, sekarang saya pindah kelompok dulu. Saya pindah ke kelompok sini. Ya, Bu. Ya. Oke, sudah ya, langsung kita mulai saja. Tadi Ibu lihat yang kelompok terakhir nih kayaknya pengerjaannya sudah hampir selesai. Mungkin Ibu persilakan kepada kelompok yang terakhir tadi Gita ya kalau nggak salah ya. Gita mengatakan ingin presentasi, silakan Gita. Sebentar Bu, tadi ada masalah dulu jadi saya isi ulang. Yang tadi LKPD-nya? Iya, nggak bisa saya geser-geser, jadi saya isi ulang dulu. Terus tadi udah klik finish belum? Belum. Wah ya gimana ini coba Ibu cek. Untuk yang lift naik, nah berdasarkan ilustrasi gambar di atas, gaya yang searah dengan gerak benda. Gaya apa nih? Gaya N, betul. Terus kalau yang berlawanan? W. W. Terus jadi sigma F-nya adalah? Min W. N dikurangin W. Oke, N dikurangin W. Nah, jadi di sini N dikurangin W sama dengan MA. Jadi nilai N-nya sama dengan? W. MA. Jadi nilai N itu gimana nih? Lebih besar apa lebih kecil daripada W? Lebih Besar. Lebih besar. Nah, terus kalau sehingga lift bergerak ke atas, badannya terasa lebih apa? Lebih berat atau lebih ringan? Lebih berat. Oke, lebih berat. Oke, nah ini betul ya, Naya. Jadi kita ambil kesimpulan ya, Naya. Dalam menganalisis hukum Newton, yang pertama ngapain dulu sih? Yang pertama itu tinjau dulu. Tinjau gerak liftnya, ya kan? Atau tinjau gerak benda. Nah, ninjaunya gimana? Geraknya ke atas atau geraknya ke bawah. Terus yang kedua, perhatikan atau tentukan gaya yang bekerja pada lift. Tentukan gaya yang bekerja pada lift. Terus yang ketiga, baru tuh kalau kalian pengen menyelesaikan adalah hitung semua gaya. Nah, yang keempat nanti baru kaitkan dengan hukum Newton. Nah, kurang lebih seperti itu terkait dengan penjelasan berat badan kita naik atau turun saat liftnya bergerak ke atas atau bergerak ke bawah. Nah, terus selanjutnya, nah ini ya. Jadi untuk gambar semua gaya yang digambar gaya berat, ada gaya normal, gaya gesek, sama gaya tegangan tali. Nah, terus yang ketiga, hitung semua gaya yang bekerja. Nah, gaya berat itu rumusnya W sama dengan mg, gaya normal itu nilainya sama dengan gaya yang bertolak belakang dengan gaya normal, terus gaya geseknya sama dengan koefisien gesek dikali gaya normal. Terus langkah keempat adalah kaitkan dengan hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua itu sigma F sama dengan NA. Di mana dalam menentukan sigma F itu tidak semua gaya diperhitungkan. Hanya gaya yang searah dengan gerak benda yang diperhitungkan. Baru tentukan arah gerak benda. Nah, sekarang kita coba nih analisis yang ini.
Nah, ini sistemnya seperti ini, Nak ya. Nah, tadi langkah pertama ngapain dulu, Nak? Langkah pertama untuk menganalisis hukum Newton? Meninjau. Nah, jadi untuk menganalisis kurang lebih seperti itu ya, Nak ya. Nah, sebenarnya ada aplikasi khusus nih, Nak. Ada aplikasi khusus yang digunakan untuk mengecek jawaban. Sekarang kita coba nih. Nah, ini aplikasinya. Tadi kalau nggak salah bidangnya nggak miring ya. Nih, bidangnya datar. Masa yang di atas itu 4. Nah, terus masa yang di bawah itu 6. Nah, oke, sekarang kita lihat. Nah, ini kalau kalian pengen menyocokkan tadi gambar gayanya, nah kurang lebih sama ya, betul ya. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, pengen tahu nilai A-nya. Nah, kita gerakan. Nah, nilai percepatannya berapa tuh, Nak? Oh, salah nih frictionnya. Frictionnya tadi 0,3 ya. Nah, ini ya. Nah, di sini dapat ya, Nak ya. Kalau percepatannya adalah 4,7. Tadi kita dapatnya berapa? 4,8. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Kenapa? Nah, karena untuk yang di aplikasi ini biasanya menggunakan nilai gravitasinya adalah 9,8. Oke, untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Nah, sekarang saya pengen nyoba pemahaman kalian. Silakan kertasnya disiapkan. Nah, kita latihan. 1 soal aja. Nggak usah banyak-banyak. Nah, sekarang kalian coba gambar terlebih dahulu. Ada 2 buah benda terhubung oleh katrol. Nah, anggaplah katrol ini licin. Gitu. Nah, benda yang menggantung itu 6. Terus benda yang di atas meja itu 4. Nah, di sini koefisien geseknya berapa, Bu? Koefisien geseknya 0. Kalau koefisien geseknya 0, berarti kira-kira ada geseknya nggak, Nak? Enggak. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, nah silakan dilanjutkan. Saya kasih waktu, ini kan cuma sedikit ya. 1 menit deh. Oke, tadi diingat ya, urutannya 1, tentuin arahnya. 2, gambar gaya. Gambar gayanya ada 4. Gaya berat, gaya normal, gaya gesek, sama tegangan tali. Diselidiki ada atau tidak keempat gaya tersebut. Terus yang ketiga, baru hitung semua gaya yang sudah kamu gambar. Nah, terus yang keempat, kaitkan dengan hukum Newton. Nah, ini jadi waktunya udah habis, silakan difoto, nanti di-upload di GCF. Oke, nah untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan. Nah, mungkin ada dari kalian yang berani mengungkapkan kira-kira hal apa sih yang sudah kalian dapatkan di hari ini? Kita bisa bisa tahu bahwa kegiatan saat menaiki lift juga berpengaruh dengan gaya Newton. Terus ada. Oke, sekarang kasih aplaus ya buat Afriel yang berani berbicara di kelas. Oke, mungkin untuk yang lainnya bisa lebih nih ya, lebih berani, lebih percaya diri dalam mengungkapkan pendapatnya. Oke. Yuk, Dinda. Semuanya sesudah pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan KBM hari ini. Saya ingatkan lagi, tetap patuhi protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini ya. Nah, kita ketemu lagi minggu depan masih bahasan terkait dinamika gerak. Oke, dari saya cukupkan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Bu.